Pagi itu langit masih abu-abu, seperti selimut tipis yang menutupi kota kecil. Suara-suara di rumah belum ramai. Hanya terdengar suara ketukan panci dari dapur dan sesekali langkah kaki yang terburu-buru. Dita, anak 10 tahun dengan rambut kepang dua, bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menatap boneka kecilnya yang duduk di seberang tempat tidur, lalu meraih tas ransel biru yang selalu ia bawa ke sekolah. Di dalam tas itu ada sesuatu yang membuat tas terasa lebih berat dari biasanya. Sebuah batu besar, kasar, dan berbintik. Batu itu bukan batu biasa yang Dita temukan saat bermain. Ia sudah membersamai Dita beberapa minggu terakhir. Batu itu disimpan dengan hati-hati di kantong utama, dilapisi kain kecil agar tidak berbunyi ketika Dita berjalan. Ibu Dita memasukkan bekal nasi dan tempe ke dalam tas, sambil mengusap kepala Dita. "Cepat, nanti telat," kata ibu. Nadanya biasa, tetapi matanya terlihat lelah. Dita tersenyum kecil dan menatap ibunya. Ia tidak memberitahu ibu tentang batu itu. Ia merasa lebih aman jika hanya dirinya yang tahu. Sepanjang jalan menuju sekolah, tas di punggung Dita terasa seperti teman yang berat namun menenangkan. Beban itu membuat langkahnya sedikit pelan, tapi membuat pikirannya jelas. Saat ia melewati lapangan, beberapa teman dari sekolah melambaikan tangan. "Dite, kok bawa ransel besar gitu?" teriak Laya, sahabatnya. Dita hanya membalas dengan lambaian kecil dan senyum tipis. Ia menunduk agar tidak terlihat terlalu menonjol. Di kelas, guru bahasa Indonesia, Pak Harun, sedang menuliskan materi di papan tulis. Suasana kelas hangat, mayat pelajaran dan suara pensil mengetuk meja mengisi ruang. Dita duduk di bangku dekat jendela, seperti biasa. Ia menaruh tas di bawah meja, sebisa mungkin membuat batu itu tidak terlihat. Batu itu menimbulkan rasa aman yang aneh, seperti selimut tebal yang menutupi bagian dalam hatinya. Di rumah, beberapa malam terakhir, Dita sering mendengar pertengkaran. Awalnya seperti bisik-bisik yang bergulir pada jam-jam larut. Kemudian menjadi suara-suara keras, suara orang tua yang saling membantah, dan putus asa yang terdengar di antara kata-kata. Dita tidak selalu mengerti semua kata yang mereka ucapkan, tapi ia mengerti nada dan kehampaan yang meninggalkan jejak di dadanya. Suatu kali, setelah mereka berhenti berdebat, Dita bangun dan menemukan ibunya duduk di lantai ruang tamu dengan kepala di lututnya, matanya sembab. Sejak itu Dita merasa perlu membawa sesuatu yang nyata untuk menahan semua keping-keping kecemasan itu, sebuah batu yang bisa ia letakkan di tasnya. Sehingga ia selalu tahu ada sesuatu yang menahan rasa takut dan sepi itu. Hari itu, saat istirahat, Dita duduk di pojok halaman. Anak-anak berlari mengejar bola, suara tawa memenuhi udara. Dita menatap batu di dalam tasnya dan memegang kain yang melapisinya. Batu itu terasa dingin melalui kain. Ada rasa aneh ketika ia memikirkan batu itu sebagai sesuatu yang hidup, bukan hidup seperti manusia, tapi hidup sebagai saksi. "Tinggalin aja, Dit. Batu itu aneh," ucap Bima sambil mendekati meja Dita. Bima sering bercanda, tidak bermaksud jahat. Dita menunduk, menahan keinginan untuk menjelaskan. Ia tahu kalau teman-temannya akan menganggapnya aneh. Anak-anak seusianya biasanya tidak membawa barang berat keamanan. Mereka membawa buku, bekal, atau mainan kecil. Bagi Dita, batu itu bukan sekadar benda. Itu adalah sesuatu yang membuatnya merasa aman ketika suara di rumah kembali keras. Suatu ketika, Pak Harun berjalan melewati barisan meja. Ia melihat wajah-wajah anak-anak yang berkonsentrasi. Saat kakinya dekat meja Dita, ia menoleh dan melihat ransel biru yang sedikit menonjol. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Dita, kenapa ranselnya kelihatan berat hari ini?" Dita kaget, wajahnya memerah. Ia ingin berbohong bilang ada buku tambahan atau bekal yang banyak. Namun, jujur telah menjadi kebiasaan kecilnya akhir-akhir ini. Ia menelan ludah dan menatap guru. "Ada batu, Pak," jawabnya perlahan. Kelas mendadak berbisik, mata teman-teman tertuju pada tas Dita. Dita merasa nadi di lehernya mengebul. Pak Harun tersenyum tipis. Bukan tersenyum mengejek, melainkan tersenyum yang membuatnya merasa aman. "Boleh saya lihat?" tanya Pak Harun dengan suara yang tidak menekan. Dita ragu, kemudian mengangguk. Ia membuka resleting tas. Batu itu tampak sederhana, warna abu, tepi-tepi yang sedikit tajam, seperti sepotong dari jalan yang terkelupas. Pak Harun mengambilnya, memegangnya beberapa detik, lalu meletakkannya kembali dengan lembut. "Batu yang berat," katanya sambil menepuk bau Dita perlahan. "Kenapa kamu bawa ini ke sekolah?" Dita menarik napas panjang. Ia tidak pernah berbicara tentang pertengkaran di rumah kepada siapapun.
Kata-kata itu terasa seperti sebuah pintu yang sulit dibuka. Namun, kini di hadapan guru yang tenang, ia merasakan sesuatu yang mendorongnya untuk berbagi sedikit saja. Di rumah sering ada suara besar. Bapak dan Ibu, suara Dita bergetar. Aku takut kalau nanti ada yang pecah. Jadi aku bawa batu ini supaya aku merasa ada yang menahan. Supaya semuanya tidak cepat pecah. Pak Harun duduk di kursi dekat Dita. Ia menatap mata anak itu dengan penuh perhatian. Terima kasih sudah memberitahu Pak, katanya. Kamu pintar karena berani bilang. Batu ini membuatmu merasa aman, ya? Dita mengangguk. Ada rasa lega kecil ketika ia mengucapkan kalimat itu. Kadang kata-kata yang diucapkan keras terasa lebih nyata daripada yang terpendam di dalam kepala. Kalau begitu, lanjut Pak Harun, kita akan cari cara supaya kamu tidak perlu selalu membawa batu itu. Di sekolah ini kita bisa bantu. Bukan berarti batu itu salah, tapi membawa beban sepanjang hari juga melelahkan. Bagaimana kalau kita bicara sedikit-sedikit? Kalau kamu mau, Pak akan menemanimu. Dita menatap guru yang bicara dengan suara tenang. Ia merasa sesuatu seperti pintu kecil terbuka di dadanya. Ia belum siap membuka semua isi hatinya, tapi janji kecil itu membuatnya merasa tidak sendirian. Ia membayangkan batu itu duduk di meja guru, bukan di lehernya seorang saksi yang bisa ditinggalkan sebentar. Saat bel istirahat berakhir, kelas kembali tenang, tapi di kepala Dita ada perubahan halus. Ada gagasan bahwa beban bisa dibagikan bahkan sedikit saja. Di perjalanan pulang, ia menatap tasnya. Batu itu masih di sana, tidak hilang, tetapi langkahnya terasa lebih ringan. Bukan karena berat batu berkurang, melainkan karena ada seseorang yang tahu tentang batu itu sekarang. Malam harinya, setelah makan, Dita duduk di ambang jendela sambil memegang batu melalui kain. Dari luar terdengar suara mobil yang melintas dan lampu-lampu rumah yang perlahan menyala. Ia memikirkan wajah ayah dan ibunya ketika mereka sedang tenang. Bagaimana mereka tertawa menonton televisi di akhir pekan, membuat kue bersama, atau membaca buku cerita untuknya. Ia ingin semua itu kembali. Ia tidak tahu caranya, ia hanya tahu membawa batu belum cukup untuk menyelesaikan apapun di rumah, tetapi hari ini ia merasa telah melakukan sesuatu pertama. Berbagi rahasia kecil dengan orang yang mungkin bisa membantu. Di dalam hatinya, ada tekad kecil yang lembut. Batu itu akan tetap ada, setidaknya untuk sementara. Tapi sekarang Dita tahu bahwa ada orang dewasa di sekolah yang peduli. Ia memejamkan mata, merasakan kain hangat di tangannya. Dalam kegelapan kamar, suara-suara di rumah terdengar jauh dan samar. Dita menarik selimut hingga dagunya dan berbisik pada batu itu, "Terima kasih sudah menunggu aku." Batu itu, tentu saja, tidak menjawab. Namun Dita merasa didengar oleh dirinya sendiri, oleh guru, dan oleh malam. Bab ini selesai dengan Dita yang tertidur, batu di sampingnya di meja kecil, dan sebuah pagi yang mungkin akan membawa langkah baru. Tidak semua masalah berubah dalam semalam, tetapi ada awal, sebuah keberanian kecil untuk berbicara, dan sebuah tangan yang menepuk bahu di saat yang tepat. Itu cukup untuk membuat hari esok terasa sedikit lebih ringan. Keesokan harinya, udara pagi terasa lebih hangat. Cahaya matahari terselip melalui celah-celah jendela kamar Dita, mengusir bayang-bayang malam. Dita bangun dengan rasa yang berbeda, masih ada sesak di dada, tetapi juga ada percik harapan kecil yang menempel di sudut hati. Ia meraih tas ranselnya, membuka sedikit resletingnya, dan memastikan batu itu masih di sana. Batu itu tetap diam, tetapi kehadirannya memberikan ketenangan yang telah ia biasakan. Saat sarapan, ayah dan ibu Dita duduk di meja makan. Mereka tidak bertengkar, tetapi juga tidak benar-benar berbicara. Hanya suara sendok beradu piring yang terdengar. Dita duduk perlahan. Ia memperhatikan wajah ayahnya yang tampak lelah. Bahkan saat tersenyum kecil, ibunya, sambil menyiapkan roti, sesekali mencuri pandang ke arah ayah, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi batal. Suasana itu membuat dada Dita kembali menegang. "Sekolah baik-baik, ya," kata ibu saat Dita hendak pergi. Suara itu terdengar lembut namun rapuh, seperti kertas tipis yang mudah robek. Dita mengangguk dan melambaikan tangan. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak tahu apa. Kata "tidak apa-apa" terasa salah, karena banyak hal yang sebenarnya ada apa-apanya. Di sekolah, halaman sudah ramai. Anak-anak saling mengejar. Beberapa tertawa keras. Beberapa sibuk menunjukkan gambar yang mereka bawa. Dita berdiri sebentar di depan gerbang, menarik napas, lalu melangkah masuk. Begitu masuk kelas, ia melihat Pak Harun sedang menata meja guru. Lelaki itu tersenyum ketika melihat Dita mendekat. "Pagi, Dita," sapanya. "Pagi, Pak."
Jawab Dita pelan. Suasana kelas pagi itu tidak jauh berbeda dari biasanya. Tetapi bagi Dita semuanya terasa sedikit lebih terang. Ia merasa seperti membawa dua beban. Satu adalah batu di dalam tasnya. Dan satu lagi adalah perasaan takut akan pertanyaan lanjutan. Namun, anehnya, beban kedua terasa lebih ringan. Setelah pelajaran pertama selesai, Pak Harun mendekati Dita. Nanti setelah jam pelajaran terakhir, kamu punya waktu sebentar untuk berbicara dengan Pak. Tanyanya lembut. Dita ragu sejenak, tetapi kemudian mengangguk. Bisa, Pak. Baik, tidak perlu takut. Kita cuma ingin kamu merasa lebih aman, ujar Pak Harun sambil tersenyum lagi. Jam-jam sekolah berlalu. Namun hari itu perhatian Dita tidak sepenuhnya pada buku atau papan tulis. Sesekali ia menyentuh bagian luar tas, memastikan batu itu masih terasa berat di sana. Setiap kali ia menyentuhnya, dadanya terasa sedikit lebih tenang tetapi pikiran dan perasaannya tetap penuh. Saat jam makan siang, Laya datang menghampirinya. Dita, kamu kenapa akhir-akhir ini murung banget? Tanya Laya sambil menyodorkan sebagian bekalnya. Dita menggeleng sambil tersenyum tipis. Gak apa-apa, jawabnya. Kamu kalau ada masalah, cerita ya, kata Laya. Aku gak maksa, tapi aku ada kok. Kata-kata itu membuat dada Dita hangat. Mungkin ini pertama kalinya ia merasa tidak benar-benar sendirian di sekolah. Setelah bel pulang berbunyi, anak-anak mulai keluar dengan semangat, berlari menuju gerbang sambil membawa tas dan bekal kosong. Dita menunggu sampai kelas hampir sepi. Pak Harun memanggilnya mendekat, lalu mengajaknya ke sebuah ruang kecil di perpustakaan, ruang konseling sederhana yang jarang dipakai. Ruangan itu sunyi, hanya ada 2 kursi, meja kecil, dan dinding berwarna krem. Ada poster yang bertuliskan tidak apa, merasa tidak baik-baik saja. Dita memandang poster itu lama, seolah membaca kalimat yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dita, ujar Pak Harun lembut sambil duduk, terima kasih mau datang. Pak cuma ingin tahu apa yang bisa kita lakukan supaya kamu merasa lebih aman di sekolah. Dita menunduk, ia memainkan ujung seragamnya. Aku cuma takut, Pak, katanya perlahan. Di rumah, mereka sering teriak, kadang aku dengar barang jatuh. Aku nggak tahu harus apa. Kalau aku ada di sekolah, aku takut kalau aku pulang nanti semuanya makin kacau. Pak Harun mengangguk, wajahnya serius namun lembut. Wajar kalau kamu takut. Kamu anak yang peka dan perhatian. Tapi kamu juga tidak perlu memikul semuanya sendirian. Dita menghela napas. Kata-kata itu terasa seperti membuka simpul yang sudah lama tertarik. Makanya aku bawa batu itu, Pak, biar aku ingat kalau aku kuat. Atau, biar aku merasa ada yang bisa nahan semuanya. Pak Harun tersenyum, kali ini dengan mata yang penuh empati. Itu cara yang bijak, meski sederhana. Anak-anak memang punya cara sendiri menghadapi dunia. Tapi kita, orang-orang dewasa di sekelilingmu, ingin kamu tahu bahwa kamu tidak harus membawa beban itu sendirian. Dita menatap Pak Harun. Ada sesuatu dalam suara guru itu yang membuat hatinya menghangat. Kalau aku lepaskan batunya, nanti aku takut, bisiknya. Tidak apa-apa takut, jawab Pak Harun. Takut bukan berarti kamu lemah. Tapi kalau kamu mau, perlahan kita bisa cari cara lain supaya kamu merasa aman. Dita mengangguk, tidak sepenuhnya setuju, tidak sepenuhnya paham, tapi ia merasa didengar. Itu cukup untuk saat itu, tapi untuk sekarang, lanjut Pak Harun, kamu boleh terus bawa batu itu. Kita tidak akan mengambilnya. Kita hanya ingin kamu tahu bahwa kalau kamu butuh tempat bercerita atau sekadar duduk tenang, ruangan ini terbuka untukmu. Mata Dita berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat terlalu rapuh, meski hatinya sedang bergetar. Terima kasih, Pak, katanya lirih. Sepulang sekolah, langkah Dita terasa lebih ringan. Jalanan yang biasanya tampak panjang kini terasa biasa saja. Ia masih membawa batu itu di tasnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebannya terbagi. Ketika ia tiba di rumah, ia mendengar suara televisi menyala. Ayah dan ibunya duduk terpisah, sama-sama terlihat lelah tetapi tenang. Tidak ada teriakan hari itu. Dita masuk pelan, berharap suasana tetap seperti itu. Makan dulu, Dit, kata ayah. Dita tersenyum kecil. Iya, ya. Saat malam tiba, sebelum tidur, Dita memegang batu itu lagi. Tapi kali ini rasanya berbeda. Ada bayangan ruang sunyi di perpustakaan. Ada suara guru yang menenangkannya. Ada senyum Lair. Ada janji kecil yang tumbuh di dadanya. Ia menatap batu itu lama, kemudian berbisik, aku gak sendirian lagi. Batu itu tetap diam, seperti biasa. Tetapi bagi Dita, keheningan itu tidak lagi menakutkan. Ia menaruh batu itu di meja kecilnya, menarik selimut,
dan memejamkan mata dengan napas yang lebih tenang. Bab 2 berakhir dengan Dita yang masih membawa bebannya. Tetapi kini ia tahu, ada tempat untuk beristirahat, ada telinga yang mendengar, dan ada dunia yang akan menolongnya perlahan-lahan. Pagi berikutnya terasa berbeda. Dita bangun dengan perasaan campur aduk antara cemas dan tenang. Seperti langit mendung yang di belakangnya ada matahari yang ingin muncul. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap batu di meja kecilnya. Batu itu terlihat sama seperti kemarin, dingin, diam, dan berat. Tapi hati Dita mulai berubah, meski pelan. Ia memasukkan batu itu ke dalam tas. Tapi kali ini tanpa ragu. Rasanya batu itu bukan lagi satu-satunya tempat ia menitipkan perasaannya. Ada Pak Harun, ada Laya, dan ada ruangan sunyi itu di perpustakaan. Beban itu terasa sedikit terbagi. Setelah sarapan yang hening, Dita berpamitan pada orang tuanya. Mereka kembali tidak bertengkar. Tetapi diamnya kali ini terasa seperti dinding kaca bening, tapi masih memisahkan. Ayah mengangguk dan ibu tersenyum kecil sebagai bentuk perhatian yang kikuk. Dita hanya berharap bahwa diam itu bukan tanda badai baru. Di sekolah, Dita melihat Laya berlari menghampirinya. "Dita, aku simpanin tempat duduk kamu," serunya sambil menarik tangan Dita. Dita tersenyum, dan itu adalah senyum yang lebih tulus dari biasanya. Setelah pelajaran berlalu, waktu istirahat tiba. Dita membawa bekalnya ke bawah pohon mangga, tempat ia biasanya makan dengan Laya. Angin berembus lembut dan daun-daun bergeresak seperti sedang berbisik. "Aku perhatian, kamu sering bengong akhir-akhir ini," kata Laya pelan. "Kalau kamu sedih, aku boleh tahu enggak?" Dita menghela napas panjang. Suara Laya yang lembut membuatnya merasa aman, tapi juga membuat bagian hatinya yang rapuh ingin terbuka. Namun, Dita masih belum siap. Ia menunduk. "Nanti," jawab Dita, "aku bakal cerita, tapi belum sekarang." Laya tidak memaksa, ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Oke, aku tunggu." Kata menunggu itu membuat Dita merasa dihargai. Laya tidak ingin memaksa akses ke hatinya, tetapi ingin menemaninya. Bagi Dita, itu lebih dari cukup. Siang itu, sebelum pelajaran terakhir, Pak Harun masuk ke kelas membawa beberapa kertas. "Anak-anak, hari ini kita akan menulis cerita pendek, bebas mau tentang apapun. Tentang keluarga, teman, mimpi, bahkan benda yang kalian suka." Kelas menjadi riuh. Anak-anak mulai berbisik, menyusun ide masing-masing. Dita menggenggam pensilnya, lalu menatap keluar jendela. Di sana, angin menggerakkan daun-daun seolah mengajaknya bicara. Setelah beberapa menit, Dita mulai menulis. Awalnya pelan sebuah kalimat, lalu kalimat berikutnya. Ia tidak menulis tentang pertengkaran orang tuanya. Ia juga tidak menulis tentang batu itu. Yang ia tulis adalah cerita tentang seekor burung kecil yang terbang membawa ranting ke sarangnya setiap hari, meski badai kadang datang. Burung itu kecil, tapi selalu kembali ke sarangnya karena ia percaya bahwa suatu hari badai akan mereda. Saat Pak Harun berkeliling memeriksa tulisan murid-murid, ia berhenti di meja Dita. Ia tidak menyentuh kertas itu, hanya membacanya pelan. "Burung ini mirip kamu, ya?" tanyanya lembut. Dita menatap gurunya. "Mungkin," jawabnya. Pak Harun tersenyum. "Kamu kuat, Dita, tapi ingat, bahkan burung kecil pun butuh istirahat. Dan kadang ia pulang membawa ranting, bukan beban." Dita tidak sepenuhnya mengerti, tapi kata-kata itu terasa seperti air hangat yang menenangkan. Ketika jam sekolah berakhir, Pak Harun memanggilnya sebentar. "Dita, besok kamu boleh datang lebih pagi. Ada sesuatu yang ingin Pak tunjukkan." "Apa, Pak?" tanya Dita. "Nanti kamu lihat sendiri," jawabnya sambil tersenyum misterius. Dita mengangguk, rasa penasaran menggantung di kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Di rumah, siang itu terasa tenang. Tidak ada suara keras, tidak ada bantingan pintu. Ibu sedang menyiram tanaman di halaman. Ayah membaca koran di ruang tamu. Dita masuk dengan langkah pelan. Ia berharap ketenangan itu bukan hanya jeda singkat. Sore itu, Dita duduk di kamarnya sambil menggambar burung kecil dari cerita yang ia tulis. Garis-garis pensilnya rapi dan pelan. Ia ingin membuat burung itu terlihat kuat meski kecil. Namun baru saja ia menyelesaikan sayap burung itu, terdengar suara pintu dibanting. Brak! Dita tersentak. Suara ayah dan ibu mulai meninggi. Tak sekeras sebelumnya, tapi cukup membuat tubuh Dita menegang. Ia memeluk lutut dan memejamkan mata. Suara-suara itu membuat hatinya bergetar lagi. "Kenapa sih selalu begini?" gumamnya lirih. Ia meraih tasnya dan mengambil batu itu. Batu yang dingin itu terasa seperti jangkar di tengah gelombang suara. Kata-kata yang mereka ucapkan tidak jelas, tetapi intonasinya menusuk dadanya seperti biasa.
Dita menahan napas, berusaha membuat dirinya tetap tenang. Setelah beberapa menit, suara-suara itu mereda. Dita tahu mereka belum berdamai, hanya berhenti bicara. Ia menatap batu itu lama, memikirkan Pak Harun, memikirkan Laya, memikirkan burung kecil dari ceritanya. Aku gak mau selamanya begini, bisiknya. Kali ini, bukan batu yang membuatnya tenang, tetapi sebuah tekad kecil. Ia ingin keadaan berubah. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia ingin mencoba. Malam tiba dengan suasana yang lebih sunyi. Setelah makan malam yang tidak banyak percakapan, Dita kembali ke kamar. Ia menyiapkan tasnya untuk esok hari. Batu itu ia masukkan seperti biasa, tetapi kali ini, ia memasukkannya dengan perasaan yang berbeda. Bukan sebagai satu-satunya tempat berlindung, melainkan sebagai teman sementara, sampai ia benar-benar siap berdiri tanpa beban itu. Sebelum tidur, ia mengingat kata-kata Pak Harun, bahkan burung kecil pun butuh istirahat. Dita memandang langit-langit dan membiarkan pikiran itu menenangkan hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang baru. Dengan napas yang perlahan mereda, Dita menutup mata, membiarkan dirinya tertidur. Bab 3 pun berakhir, membawa Dita ke ambang perubahan yang belum ia fahami sepenuhnya. Tetapi ia mulai berani untuk melangkah mendekatinya. Keesokan paginya, Dita bangun lebih cepat dari biasanya. Ada rasa penasaran yang membuat matanya sedikit lebih terbuka dan langkahnya lebih ringan. Ia teringat janji Pak Harun tentang sesuatu yang ingin ditunjukkan pagi ini. Meski rumah terasa masih sunyi dan hambar, perasaan yang muncul tidak seberat biasanya. Ia meraih tas ransel birunya, memastikan batu itu tetap berada di dalam kantong utama. Bukan karena ia takut kehilangannya, tetapi karena batu itu adalah bagian dari perjalanan yang masih belum selesai. Mungkin hari ini aku bisa sedikit lebih berani, gumam Dita pelan. Setelah pamit pada orang tuanya, ia berangkat ke sekolah dengan langkah yang lebih cepat. Jalan menuju sekolah terasa lebih lembut, seolah angin dan pepohonan ingin mengantarnya ke sesuatu yang baru. Di halaman sekolah, suasana masih sepi. Hanya beberapa guru yang baru datang dan penjaga sekolah yang menyapu dedaunan. Dita melihat sosok Pak Harun berdiri di depan perpustakaan sambil memegang kunci kecil. "Pagi, Dita," sapanya dengan senyum hangat. "Pagi, Pak," jawab Dita sambil berjalan mendekat. Katanya ada sesuatu yang mau ditunjukkan Pak. Pak Harun mengangguk. "Ikut Pak sebentar." Mereka masuk ke dalam perpustakaan yang masih gelap. Bau buku-buku lama menyeruak, menenangkan dan menyejukkan. Pak Harun menyalakan beberapa lampu kecil, lalu membawa Dita ke bagian belakang perpustakaan, ke sebuah pintu kayu kecil yang jarang dibuka. Pintu itu tampak seperti ruangan penyimpanan biasa bagi yang tidak tahu. Namun Pak Harun mengeluarkan kunci yang ia bawa dan membukanya perlahan. Di balik pintu itu, ada ruangan kecil yang terang dan hangat. Dindingnya penuh kertas tempel warna-warni, gambar anak-anak, dan kutipan pendek yang menenangkan. "Kamu cukup, kamu berharga, kamu boleh istirahat." Ada 2 kursi empuk, sebuah rak buku kecil, lampu meja, dan sebuah kotak kayu besar di sudut ruangan. "Ini apa, Pak?" tanya Dita sambil melangkah masuk dengan mata membesar. "Inilah ruang rahasia yang hanya digunakan untuk anak-anak yang butuh tempat tenang," kata Pak Harun. "Dulunya ruang ini dipakai untuk menyimpan buku lama, tapi sekarang jadi ruang untuk beristirahat. Untuk siapapun yang merasa perlu." Dita mengedip pelan. Ia merasakan dadanya menghangat, meski belum benar-benar mengerti. "Kamu boleh kesini kapanpun kamu mau," lanjut Pak Harun. "Kalau kamu merasa cemas, takut, atau hanya ingin diam sebentar, ruangan ini ada untukmu." Dita memegang tali tas ranselnya lebih erat. "Untuk aku, untuk semua anak, tapi hari ini untuk kamu." Dita masuk lebih dalam. Ruangan itu kecil, tetapi terasa seperti dunia kecil yang nyaman. Ia menyentuh kursi empuknya, menatap rak buku yang penuh cerita, lalu berjalan menuju kotak kayu besar itu. "Apa ini?" tanya Dita sambil menyentuh penutupnya. "Itu namanya kotak beban," jawab Pak Harun. "Anak-anak boleh menaruh sesuatu yang membuat mereka merasa terbebani di dalamnya. Entah itu kertas berisi cerita, gambar, atau benda apapun yang mewakili perasaan mereka." Dita menelan ludah. Jari jemarinya menyentuh tasnya tanpa sadar. "Kamu boleh pakai kotak itu kalau sudah siap," ujar Pak Harun. "Tapi tidak harus sekarang." Dita duduk di salah satu kursi dan merasakan ruangan itu seperti pelukan yang tidak terlihat. Ada rasa aman yang sulit ia deskripsikan. Dalam ruangan itu, dunia seolah mengecil menjadi tempat di mana ia boleh bernapas sepenuhnya. Pak Harun duduk di kursi seberang, tidak mendesak,
hanya menemani dalam hening. Lalu ia berkata pelan, "Dita, kamu tahu, terkadang hal yang paling menakutkan bukanlah suara keras di sekitar kita, tetapi suara kecil dalam diri kita yang mengatakan bahwa kita harus menanggung semuanya sendirian." Dita menunduk. "Aku memang sering merasa sendirian, Pak. Itu wajar," jawabnya. "Tapi kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang ingin membantu. Kamu hanya perlu memberi sedikit ruang untuk itu." Dita menggenggam tali tasnya semakin kuat. Ada sesuatu dalam dirinya yang sedang bergetar. Seperti pintu yang hendak terbuka tetapi belum sepenuhnya. "Aku nggak tahu kalau aku siap meletakkan batunya di kotak itu," kata Dita lirih. "Tidak apa-apa," ujar Pak Harun sambil tersenyum tenang. "Ketika waktunya tiba, kamu sendiri yang akan tahu." Bel masuk berbunyi, menandakan waktu belajar dimulai. Ruangan itu masih hangat ketika mereka keluar, meninggalkan jejak kecil kenyamanan di hati Dita. Ketika berjalan menuju kelas, Dita merasa langkahnya lebih pelan bukan karena berat, tetapi karena ia sedang menyimpan sesuatu yang baru, tempat untuk pulang ketika hatinya lelah. Pelajaran berlangsung seperti biasa, namun pikiran Dita berkali-kali melayang ke ruangan kecil itu. Ruangan itu terasa seperti dunia rahasia yang hanya ia dan Pak Harun tahu. Saat istirahat, Laya menghampirinya. "Dita, tadi kamu kemana pagi-pagi?" tanya Laya sambil mengunyah roti. Dita berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. "Aku lihat ruang baru di perpustakaan." "Ruang apa?" Dita menggeleng pelan. "Nanti aku kasih tahu, tapi belum sekarang." Laya menerima jawaban itu tanpa curiga, hanya mengangguk dan kembali bercerita tentang hal-hal kecil yang membuatnya tertawa. Dita mendengarkan sambil merasa hatinya sedikit lebih ringan. 10 harinya pulang sekolah, Dita melewati perpustakaan lagi. Ia tidak masuk, tapi menatap pintu itu lama. Ada rasa hangat di dadanya, perasaan bahwa ia punya tempat aman. Untuk pertama kalinya, Dita tidak langsung meraih batu itu ketika mendengar suara-suara di rumah malam hari. Ia hanya memikirkan ruangan kecil itu dan kata-kata Pak Harun. Mungkin suatu hari batu ini bisa ditinggalkan. Ketika ia membuka tasnya untuk menaruh buku, ia memegang batu itu. Kali ini tidak untuk berlindung, tapi untuk merenung. "Aku belum siap," bisiknya. Tapi mungkin suatu hari. Malam itu, Dita tertidur dengan perasaan yang berbeda. Batu itu masih ada, beban itu masih ada, tapi di hatinya ada tempat baru yang membuat segalanya lebih mudah untuk dihadapi. Sebuah ruang rahasia yang tidak ada di rumahnya, tapi ada di dirinya sendiri, tempat yang perlahan mulai tumbuh. Dengan pintu kecil yang terbuka, bukan dari kayu, tetapi dari keberanian yang mulai tumbuh dalam diri seorang anak yang belajar bahwa bebannya tidak harus ia pikul sendirian. Keesokan harinya, Dita bangun dengan tenggorokan yang terasa kering, tetapi hatinya sedikit lebih hangat daripada biasanya. Mungkin karena ia tahu bahwa ruang rahasia di perpustakaan ada di sana, menunggunya. Rasanya seperti punya tempat pulang kedua, tempat di mana dunia tidak terlalu keras dan dirinya tidak harus berpura-pura baik-baik saja. Seperti biasa, ia memasukkan batu ke dalam tas. Namun kali ini, batu itu tidak dilepaskan dengan genggaman erat seperti dulu. Ia memegangnya sebentar, hanya untuk memastikan itu masih ada, lalu memasukkannya hati-hati. Sarapan pagi itu sederhana, roti dan telur. Ayah duduk membaca berita di ponselnya, dan ibu memotong buah sambil sesekali berdeham. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras. Tapi sepi itu masih terasa seperti awan tebal yang menggantung tanpa mau bergerak. "Ayah nanti pulang agak malam," kata ayah pelan. Ibu mengangguk. "Baik." Dita memperhatikan keduanya. Mereka bicara, tetapi seperti dua orang yang sedang membaca dialog dalam naskah tanpa rasa, tanpa kontak mata. Dita menarik napas panjang, lalu berpamitan. Di sekolah, Dita tiba lebih pagi dari biasanya. Perpustakaan masih sepi, dan Pak Harun belum terlihat. Namun ia tahu ruangan itu ada, dan itu saja sudah menenangkan. Laya menyusul beberapa menit kemudian dan langsung memeluk lengannya. "Dita, aku simpanin roti coklat buat kamu," katanya dengan suara penuh semangat. Dita tertawa kecil. "Terima kasih, Li." Meski tidak menceritakan ruang rahasia itu, Dita merasa Laya mulai menjadi bagian dari keberaniannya. Meski Laya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, pelajaran berlangsung lancar. Sampai akhirnya tiba jam menulis kreatif, pelajaran yang paling disukai Pak Harun. Hari itu, ia berkata, "Anak-anak, hari ini kalian membuat surat. Kalian boleh menulis surat untuk siapa saja, orang tua, teman, guru, atau bahkan untuk diri sendiri." Kelas menjadi riuh seketika. Beberapa langsung mengambil kertas, beberapa bingung, beberapa tertawa membayangkan surat-surat lucu.
Dita diam. Ia menatap kertas putih di depannya. Kosong. Tapi pikirannya tidak kosong. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan. Begitu banyak suara yang terperangkap dalam dirinya selama ini. Ia menggenggam pensil dan memejamkan mata. Ketika membuka mata, tangannya mulai bergerak. Baris pertama ditulis dengan hati-hati. Untuk ayah dan ibu. Dita menelan ludah. Tangan kecilnya bergetar. Tetapi ia tidak berhenti. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku ingin ayah dan ibu tahu kalau aku takut setiap kali ayah dan ibu bertengkar. Suaranya bikin dada aku sakit, dan kadang aku mau nutup telinga, tapi rasanya takut juga kalau aku nggak dengar apa yang terjadi. Ia berhenti sebentar, menatap kata-katanya seolah melihat dirinya dari luar. Aku kangen ayah dan ibu yang dulu, yang suka ketawa bareng, yang suka masak bareng, yang suka cerita-cerita malam sebelum tidur. Aku kangen rumah yang nggak bikin aku tegang. Dita menghela napas. Air matanya terkumpul, tapi tidak jatuh. Aku bawa batu ke sekolah supaya aku nggak terlalu takut. Batu itu bikin aku merasa ada yang bisa nahan rasa sakit yang aku nggak ngerti. Tapi aku capek bawa batu itu setiap hari. Aku capek takut terus. Aku cuma mau ayah dan ibu dengar aku sedikit saja. Ia berhenti. Jantungnya berdegup cepat. Tangannya berkeringat. Tapi ia terus menulis. Aku sayang ayah dan ibu, aku cuma mau rumah terasa aman. Ia menandatangani surat itu pelan. Dita ketika ia selesai, kertas itu terasa lebih berat dari batu yang ada di dalam tasnya. Pak Harun mendekati mejanya. Ia melihat tulisan itu sebentar, tetapi tidak menyentuhnya. Ia hanya bertanya dengan suara sangat lembut, "Kamu ingin seseorang membaca surat ini?" Dita menggeleng pelan. "Aku belum siap." Pak Harun tersenyum tipis. "Itu tidak apa-apa. Beberapa surat tidak perlu dikirim untuk membuat kita lebih lega. Menulisnya saja sudah langkah besar." Dita memeluk surat itu ke dadanya, matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena ketakutan. Lebih seperti lega yang baru pertama kali ia rasakan. Setelah pelajaran selesai, Dita mendatangi ruang rahasia di perpustakaan. Ia masuk perlahan, memastikan tidak ada orang lain. Ruangan itu tetap hangat dan tenang seperti sebelumnya. Ia duduk di kursi empuk, meletakkan surat itu di pangkuannya. Di sudut ruangan, kotak kayu besar itu seperti menunggu. Dita menatap kotak itu lama, menyerahkan batu terasa menakutkan. Tapi menyerahkan surat ini, jauh lebih menakutkan. Surat itu adalah isi hatinya, bagian dari dirinya yang rapuh. Ia membuka tutup kotaknya perlahan. Ruang di dalamnya kosong, kecuali beberapa kertas lipat kecil yang ditinggalkan anak-anak lain. Dita merasakan suara-suara kecil dari beban yang pernah orang lain tinggalkan. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan surat itu ke dalam kotak. Tidak ada suara, tidak ada perubahan besar. Tetapi Dita merasa seperti baru saja mengambil satu langkah ke dunia yang lebih luas. Langkah kecil, tapi nyata. Ia menutup kotaknya, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa lebih ringan. Ketika bel pulang berbunyi, Dita berjalan keluar sekolah dengan langkah yang berbeda. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, hanya lebih mantap. Laya menggandengnya dan bercerita tentang drama favoritnya, dan Dita tertawa pelan. Pulau rumah, suasana masih sunyi. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi, hanya keheningan yang menggantung. Namun kini, Dita tahu ia tidak sepenuhnya sendirian. Malam itu, sebelum tidur, ia meraih batu di tasnya. Ia mengelusnya pelan, tapi tidak seperti dulu. Ada jarak kecil antara batu itu dan hatinya. "Aku masih butuh kamu," bisiknya, "tapi mungkin sebentar lagi aku bisa jalan tanpa kamu." Dan untuk pertama kalinya, ia tidur dengan damai tanpa harus menggenggam batu itu. Sebuah surat yang tidak pernah dikirim, tetapi telah mengubah sesuatu yang penting. Keberanian Dita untuk mulai berbicara pada dunia meski hanya lewat kertas. Pagi itu, Dita bangun dengan kepala yang sedikit berat, seperti ada awan tipis yang menggantung di atas pikirannya. Namun, tidak seperti biasanya. Hatinya tidak terasa sepadat batu yang ia bawa di dalam tas. Ada sesuatu yang berubah sejak ia meletakkan surat itu ke dalam kotak beban kemarin. Meski kecil, perubahan itu terasa nyata seperti langkah pertama yang akhirnya ia ambil setelah lama diam. Ia meraih tas birunya dan memegang batu itu sebentar. Batu itu tetap dingin, tetap diam. Tapi kali ini, sentuhannya tidak menusukkan ketakutan. Hanya rasa familiar, rasa yang menandai perjalanan yang sudah ia lalui. "Sebentar lagi," bisik Dita sebelum memasukkan batu itu kembali. Sarapan pagi itu tetap hening, tetapi Dita memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ayah dan ibu tampak saling mencuri pandang,
meski cepat dan canggung. Seperti mereka berusaha, meski tidak tahu bagaimana caranya. Dita ingin percaya bahwa ini awal yang baik, tapi ia juga tidak ingin terlalu berharap. Takut kalau harapan itu justru membuat hatinya sakit. Ia pamit dan berangkat ke sekolah dengan langkah kecil yang mantap. Di sekolah, Lai langsung menghampirinya dengan energi yang seperti biasa. "Dite, kamu kelihatan lebih cerah hari ini," katanya sambil menepuk pelan pundaknya. "Masa sih?" Dita tersenyum. "Iya," Lai mengangguk mantap. "Kayak lampu kamar aku kalau baru diganti bohlam baru." Dite tertawa. "Aneh banget, tapi makasih ya." Dengan tawa kecil yang mengalir, hari terasa lebih ringan. Siang itu, setelah pelajaran olahraga, sesuatu yang kecil, tapi akan mengubah banyak hal. Anak-anak berjalan kembali ke kelas sambil membawa tas dan botol minum. Dita berjalan terakhir, karena ia harus memungut buku gambar yang jatuh dari tas. Ketika ia membungkuk, resleting tasnya yang tidak tertutup rapat perlahan terbuka lebih lebar. Lalu, bruk, batu itu jatuh ke lantai koridor. Suara benturannya terdengar jelas di lantai yang mengilap. Beberapa anak menoleh. Lai berhenti berjalan dan menatap batu itu, lalu menatap Dita dengan mata yang membesar. "Dita, kamu masih bawa batu itu?" tanya Lai pelan. Bukan mengejek, melainkan bingung. Dita membeku, rasanya seluruh dunia menahan napas. Anak-anak lain mulai berbisik, tapi tidak mendekat. Hanya Laya yang perlahan berjalan ke arah Dita. Dita menunduk, wajahnya panas antara panik, takut, dan malu. Ia buru-buru memungut batu itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Dadanya terasa seperti diremas. Aku cuma," suaranya bergetar. Laya duduk berjongkok di sebelahnya. "Dita, kenapa kamu bawa batu itu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi di dalamnya ada ribuan pintu yang berkaitan dengan ketakutan, kelelahan, dan kenyataan yang selama ini Dita simpan sendirian. Dita menunduk dalam-dalam, matanya mulai panas. "Aku takut," katanya pelan. "Di rumah, kalau ayah sama ibu ribut, aku nggak tahu harus gimana." Laya tertegun, senyumnya hilang, digantikan dengan ekspresi lembut yang jarang muncul di wajahnya. "Oh," katanya lirih. Dita menggigit bibirnya, menahan tangis yang mengalir ke tenggorokannya. "Aku bawa batu ini biar aku nggak runtuh." Lai tidak langsung bicara, ia hanya mengulurkan tangan dan memeluk Dita perlahan. "Kamu nggak harus kuat sendirian," bisik Lai. Pelukan itu singkat, tapi kuat, lebih kuat dari batu yang Dita bawa setiap hari. Pelukan itu membuat Dita merasa terlihat, dikenal, dan diterima. Ketika mereka bangkit dan berjalan kembali ke kelas, Dita merasa seperti ada sesuatu yang jatuh dari pundaknya, bukan batu itu, tapi sesuatu yang lebih halus namun lebih berat, rasa malu untuk merasa sedih. Setelah sekolah, Dita tidak langsung pulang. Ia menuju perpustakaan. Ruang rahasia itu sepi, lampunya hangat, dan kursi empuknya seperti menunggu dirinya kembali. Ia duduk, memegang batu itu erat. Batu itu masih dingin, tapi hati Dita tidak. Pak Harun masuk beberapa menit kemudian. Ia tidak terkejut melihat Dita di sana. Ia hanya duduk di kursi seberang, menunggu tanpa mendesak. Setelah beberapa saat, Dita berkata dengan suara kecil, "Pak, batu aku tadi jatuh di depan teman-teman." "Kamu merasa malu?" tanya Pak Harun lembut. Dita mengangguk cepat, air matanya menggenang. "Dan apa yang temanmu lakukan?" Dita menatap gurunya, lalu menjawab, "Dia peluk aku." Pak Harun tersenyum. "Itu bagus, Dite. Kadang kita baru sadar kalau orang lain bisa menolong ketika beban kita tidak sengaja terlihat." Dita menatap batu di tangannya. Aku mulai pikir, mungkin batu ini sudah terlalu berat buat aku bawa." Pak Harun mengangguk, penuh pengertian. "Kalau begitu, mungkin kamu bisa simpan batu itu di sini. Tidak harus sekarang, tapi jika kamu sudah siap, kamu bisa meletakkannya di kotak beban." Dita mengusap batu itu pelan, seolah berpamitan. Lalu ia berdiri, berjalan ke arah kotak kayu besar di sudut ruangan. Tangannya gemetar saat membuka tutup kotaknya. Ia memasukkan batu itu ke dalam, dan untuk pertama kalinya, ketika tutup kotak itu ditutup kembali, Dita merasa napasnya lebih panjang, dadanya lebih lapang, dan pikirannya lebih jernih. Seolah batu itu bukan hanya jatuh dari tasnya hari ini tetapi juga dari hatinya. Ketika ia pulang sore itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Rumahnya masih seperti biasa, tenang tapi rapuh. Namun Dita masuk dengan perasaan berbeda. Ia tidak membawa batu itu lagi. Yang ia bawa adalah keberanian baru. Langkah kecil yang menandai awal dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan Dita menuju hatinya yang perlahan belajar untuk sembuh. Malam itu, setelah ia meletakkan batu ke dalam kotak beban,
Dita pulang dengan perasaan yang aneh ringan, tapi juga penuh harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti berjalan tanpa membawa tas yang terlalu berat, meski tas itu masih melekat di punggungnya. Ketika ia membuka pintu rumah, suasana tampak biasa saja. Lampu ruang tamu menyala lembut. Aroma sup ayam tercium dari dapur. Tidak ada suara bentakan, tidak ada barang yang dibanting, tidak ada langkah kaki yang menghentak lantai. Hanya ada ibu yang sedang mengaduk sup, dan ayah yang duduk di meja makan sambil memegang gelas yang belum disentuh. Dita menelan ludah. Rasanya seperti sedang memasuki tempat yang selama ini ia takutkan. Tapi sekarang ia ingin memahaminya. "Ibu, ayah, aku pulang," katanya pelan. Kedua orang tuanya menoleh bersamaan. Ada keheningan yang berbeda. Keheningan yang bukan dari pertengkaran melainkan dari hal-hal yang belum terucap. Setelah makan malam, ibu meminta Dita duduk di sofa. Ayah ikut duduk, dan suasana terasa seperti sebelum badai, tapi bukan badai besar, melainkan hujan kecil yang akan turun untuk menyirami tanah kering. Dita menggenggam ujung baju tidurnya. "Dita," kata ibu dengan suara lembut yang jarang terdengar belakangan. "Ibu, sama ayah mau bicara." Dita takut. Ia takut ini akan menjadi salah satu pembicaraan yang membuat hatinya tersudut. Tapi ia duduk diam, menunggu. Ayah menghela napas panjang. "Tadi Pak Harun telepon." Jantung Dita meloncat. Ia langsung menunduk. Tentang apa?" Suaranya hampir tidak terdengar. Kami diberitahu bahwa kamu sering murung di sekolah," kata ayah pelan. "Dan bahwa kamu menulis surat." Dita langsung merasa dadanya menyempit. Ia ingin lari ke kamar dan menarik selimut ke kepalanya. Ia tidak siap. Ia belum mau mereka membaca surat itu. "Itu cuma tugas sekolah," katanya terbata-bata. "Gak penting, gak usah dibahas." Ibu meletakkan tangan di pundaknya. "Dita, ibu gak marah. Ayah juga enggak. Kami cuma kaget dan sedih." Dita mengangkat wajahnya perlahan. Ada kilau air mata di mata ibunya, bukan marah, tetapi menyesal. "Kamu merasa takut di rumah," lanjut ibu, "dan kamu menyimpannya sendirian selama ini." Ayah mengusap wajahnya, suaranya pecah sedikit. "Kami tidak tahu kalau kamu sampai seberat itu." Dita menggigit bibirnya, air matanya akhirnya jatuh. "Satu persatu, aku bawa batu ke sekolah," katanya lirih. "Karena aku takut kalau di rumah berisik, kalau ayah dan ibu ribut. Aku gak tahu apa yang mau aku lakukan." Ayah menunduk, ibu menutup mulutnya menahan isak. Suara itu, kejujuran itu, akhirnya pecah keluar dari hati Dita yang selama ini tertutup rapat. Dan ketika ia menangis, ia merasa sesuatu di dalam dirinya ikut runtuh, tembok yang ia bangun untuk bertahan. Ibu segera memeluknya. Ayah mendekat dan meletakkan tangannya di kepala Dita dengan kaku tapi penuh niat. "Kami minta maaf, Nak," kata ayah, suaranya bergetar. "Maaf sudah membuat kamu merasa sendiri." Ibu menambahkan, "Ibu sama ayah memang sering bertengkar. Tapi bukan salah kamu. Kamu tidak harus menanggung apapun. Kamu tidak perlu membawa beban kami." Dita mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Aku cuma mau rumahnya aman," katanya jujur. Ayah dan ibu saling memandang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berbicara bukan dengan amarah, bukan dengan tuduhan, tetapi dengan pengakuan dan kesadaran. "Kami akan berusaha memperbaiki semuanya," kata ayah. "Mungkin pelan-pelan, tapi kami akan coba." Ibu mengangguk. "Dan mulai sekarang, kalau kamu takut, atau sedih, atau bingung, kamu boleh bilang sama kami. Jangan simpan semuanya sendiri." Dita menunduk dan menangis lagi, kali ini bukan karena takut, tetapi karena lega. Untuk pertama kalinya, Dita merasa rumahnya mendengar. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Beberapa hari berikutnya, rumah benar-benar berubah. Tidak drastis, tidak seperti sulap yang langsung menghilangkan semua masalah. Tapi ada hal-hal kecil yang terasa. Ayah mengurangi nada meninggi. Ibu berhenti menanggapi dengan suara ketus. Mereka mulai berbicara lebih pelan. Mereka mulai mencoba makan bersama tanpa tensi tebal di udara. Mereka tidak langsung bertengkar jika berbeda pendapat, mereka mencoba menahan diri. Dan perubahan kecil itu memberi ruang bagi Dita untuk bernapas. Ia masih pergi ke perpustakaan dan ruang rahasianya. Pak Harun masih menanyanya apakah ia baik-baik saja. Lai masih menggandengnya di koridor sambil bercerita dengan suara ceria. Tapi satu hal berbeda, Dita tidak lagi membawa batu ke sekolah. Kotak beban di perpustakaan kini menyimpan batu itu sebagai penanda perjalanan yang sudah ia lalui. Dita berjalan lebih ringan meski ia tahu perjalanannya belum selesai. Tidak apa-apa, yang penting ia tidak lagi melangkah sendirian. Dan pada suatu sore,
Ketika ia duduk di ruang rahasia sambil membaca buku cerita, ia tersenyum kecil. Aku nggak butuh batu itu lagi, gumamnya. Karena beban yang dulu ia pikul tidak lagi ia simpan sendirian. Rumahnya, gurunya, sahabatnya, semuanya kini ikut memegang sebagian kecil dari berat itu. Sehingga Dita bisa tumbuh tanpa harus membawa dunia di pundaknya. Dan begitulah cerita anak kecil yang menyimpan batu di tas sekolahnya. Berakhir bukan dengan hilangnya semua masalah, tetapi dengan munculnya keberanian untuk bicara, dan hadirnya orang-orang yang akhirnya mau mendengarkan. Akhir cerita bukan tentang batu yang hilang, tetapi tentang hati yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang.